Saya terkejut. Dalam hati saya, bagaimana dia tahu? Saya belum mengatakan apapun tentang keluarga saya, dan saya pun belum bercerita sama Bang Aji perihal keluarga saya yang sebenarnya. Asap dari rokok yang diberikan Abah berputar di udara, seperti misteri yang terungkap perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teras Malam Misteri, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi jejak dari sesuatu yang lebih dalam. Gue, Rohman, bakal nemenin lo lagi malam ini. Dan seperti biasa, yang kita bahas bukan cerita sembarangan. Untuk kali ini, bukan dari orang lain, tapi pengalaman pribadi gue sendiri. Sebuah pengalaman yang pernah gue alami, kurang lebih sekitar tahun 2009-2010. Tanpa berlama-lama lagi, duduk santai sambil siapkan kopi bagi yang ngopi, siapkan teh bagi yang engteh. Jangan lupa cemilannya. Mari kita mulai dengan segmen Cerita dari Teras. Semua ini dimulai pada tahun 2010. Saat itu, saya menjalankan usaha warung kecil bersama orang tua di Bogor. Kami memiliki dua warung, satu menjual nasi dan satu lagi menjual kopi dan rokok. Terletak tepat di seberang bank dan kafe. Di seberang jalan ada bangunan terbengkalai yang dulunya adalah bioskop dan jalanan kami sering menjadi tempat balapan liar pada malam minggu yang sering kali berakhir dengan kecelakaan fatal. Sedang tidak membahas cerita ke arah situ dulu ya. Next kalau banyak yang minta untuk cerita ke arah situ, saya akan cerita. Saat saya ngobrol dengan seorang petugas keamanan dari bank, sebut saja Bang Aji, kami terlibat dalam percakapan yang dalam mengenai spiritualitas. Bang Aji bercerita tentang seorang pria dari kampungnya dekat kaki Gunung Salak, yang dikenal karena pengetahuan mistisnya yang luar biasa. Pria ini dikenal dengan nama Abah Almarhum. Bang Aji mengatakan, "Man, kamu harus bertemu dengan Abah. Saya tahu kamu sedang mencari seseorang yang memiliki ilmu tua, ilmu tradisional Sunda, dan saya rasa Abah adalah orang yang tepat untuk kamu." Tanpa ragu, saya menjawab, "Oke bang, besok saya ikut kamu. Saya ingin bertemu dengan orang yang kamu ceritakan itu." Keesokan harinya, setelah meminta izin dari orang tua, kami berangkat dengan motor masing-masing. Sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di rumah Bang Aji yang terletak dekat kaki Gunung Salak. Langsung menuju rumah kakak Bang Aji, tempat tinggal Abah Almarhum. Rumah tersebut dikelilingi sawah dan kolam udang hias. Begitu saya memasuki rumah, Abah Almarhum menatap saya dengan tajam. Pandangannya begitu intens seolah dia sudah mengenal saya. Kami tidak banyak berbicara, namun Abah sepertinya sudah tahu apa yang saya cari. Dia mengajak saya masuk ke dalam kamar yang khusus digunakan untuk zikir dan praktik spiritualnya. Di dalam kamar itu, saya melihat tikar bambu yang tersusun rapi dan berbagai artefak mistis yang terpasang di dinding. Abah itu berkata, "Man, ulurkan tangan kananmu." Saya melakukannya. Kemudian Abah melanjutkan, "Sekarang, tangan kirimu." Saya pun mengikuti, penuh rasa ingin tahu. Kemudian Abah berkata, "Ayo, kita kelit sebentar." Kelit adalah gerakan tangan yang terkait dengan silat Cimande. Tiba-tiba saya teringat kakek dan nenek saya yang dulu mengajarkan silat Cimande di rumah, dan banyak orang datang untuk belajar setiap minggu. Abah berkata, "Kakekmu dari Banten, nenekmu dari Cimande, kan?" Saya terkejut. Dalam hati saya, bagaimana dia tahu? Saya belum mengatakan apapun tentang keluarga saya, dan saya pun belum bercerita sama Bang Aji perihal keluarga saya yang sebenarnya. Setelah si Abah mengatakan itu, saya cukup tersenyum. Namun ada sesuatu dalam diri Abah yang membuat saya merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Tidak lama kemudian Abah memberikan 1 batang rokok yang dia buat sendiri dan menyuruh saya keluar dari kamarnya tersebut. Dan dia bilang,
Ada yang mau datang ke kamar ini. Dari situ saya tambah bingung. Dalam hati saya, siapa yang mau datang dan dari mana cara datangnya? Sedangkan di ruangan tamu, ada beberapa anggota keluarga dari Bang Aji, teman saya itu. Setelah situ, saya keluar dari kamar itu. Ketika keluar dari kamar, saya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Ini bukan sekadar kunjungan, ini adalah awal dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih dalam daripada yang saya bayangkan. Asap dari rokok yang diberikan Abah berputar di udara, seperti misteri yang terungkap perlahan. Kita lanjut nanti part 2-nya ya. Terima kasih sudah bergabung di Teras Malam Misteri, tempat di mana cerita tak pernah hanya sekadar cerita. Tunggu episode berikutnya, dan jangan lupa untuk berbagi pemikiran serta pengalaman kalian dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.